Candi Ngetos terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, dan dibangun pada abad ke-15 Masehi sebagai tempat perdamaan abu jenazah Raja Hayam Wuruk. Candi ini terbuat dari bata merah dan menghadap Gunung Wilis yang dianggap mirip dengan Gunung Mahameru. Candi Ngetos memiliki ketinggian sekitar 10 meter dan lebar 9 meter. Ornamen berbentuk kala yang masih terlihat jelas berada di sisi selatan candi. Lokasi ini merupakan pusat peradaban Hindu pada masa kerajaan Majapahit, dikenal sebagai negeri ngatas angin. Pembangunan candi ditugaskan kepada Raden Ngabehi Selo Purwoto, paman Hayam Wuruk. Peneliti Belanda N.C. Krom memperkirakan candi ini dulunya dikelilingi tembok bulat dan bersifat Siwa Wisnu, ditandai dengan penemuan arca Siwa dan Wisnu. Menurut Aris Trio Effendi, juru pelihara candi, lokasi Ngetos dipilih karena posisinya yang strategis di dataran tinggi. Ornamen kala awalnya ada di 4 sisi bangunan, namun kini hanya tersisa 1. Fungsi ornamen ini adalah untuk melindungi candi dari energi negatif. Kalau Candi Ngetos itu sebenarnya itu ya ada 2 kitab yang sementara ini untuk kita berdasar ya, bahwa Candi Ngetos itu tinggal masa era kerajaan Majapahit, kurang lebih abad ke-14an. Nah, bangunan ini difungsikan untuk satu, kalau kita para raton sebagai tempat pendarmaan yang dijelaskan sebagai tulisan catatan itu Samuktaring Indra Bawana Sang Dinarmi Tanjuk Sane Mutaring Para Masa Kapura. Candi Ngetos ini sebenarnya namanya Candi Para Masa Kapura. Tapi setelah era modern berganti nama Candi Ngetos, sebenarnya banyak nggak tahu. Nah, Candi Ngetos ini fungsinya untuk pendarmaan Prabu Hayam Wuruk. Digunakan untuk pendarmaan seorang raja yang sudah meninggal dan dibuat dari batu bata merah. Itu yang awal fungsi dari Candi Ngetos setelah dibangun. Kenapa Raja Hayam Wuruk sebagian abu jenazahnya kok disemayamkan di sini? Yang jelas beliau seorang raja ya. Ketika meninggal beliau seorang raja itu simbol dari seperti dari keturunan atau mungkin simbol dari jiwa ya. Nah, secara otomatis dia ketika beliau itu meninggal, nanti rohnya itu ketika meninggal itu bisa ke puncak nirwana, bisa berdekatan pada sang dewanya. Maka dari itu tempat-tempat pegunungan atau tempat tinggi itu disucikan oleh agama Hindu. Akhirnya Candi Ngetos ini dibangun di dataran tinggi sebagai untuk pendarmaan seorang raja, dan sekaligus daerah pegunungan itu daerah suci ya, sebagai berkumpulnya para sang dewa, dan hadapnya ke arah Gunung Wilis sama Gunung Semeru. Nah, dari puncak Meru ini yang tertinggi itu simbol dari candi ini, yaitu Gunung Meru dengan Gunung Wilis. Kalau dilihat itu kan ada kala makara atau apa? Kala. Kala Ya, kala. itu simbol apa? Kalau kala ini ya, ini kala kan sebenarnya ada 4, tapi 31, yang 3 sudah rusak. Dari kala sendiri itu sebenarnya itu tujuannya itu kenapa ukuran besar seperti wajahnya itu melotot, atau mungkin itu memang untuk apa ya? Untuk menjaga dari bangunan suci ini biar tidak dimasuki dengan energi-energi negatif. Nah, maka dari itu untuk menjaga bangunan suci ini, bangunan ini yaitu dikasih kala ini untuk artinya untuk menjaga energi-energi negatif yang tidak masuk ke bangunan suci yang ada di candi. Untuk menjaga kelestarian Candi Ngetos, perawatan rutin dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
serta Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.